Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sanad yang terputus, hadis juga bisa dhaif karena cacat pada perawinya. Perawi yang cacat adalah yang tidak memenuhi syarat adil atau dhabit. Di video kali ini kita akan bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama ada maudhu, yaitu hadis palsu, paling berbahaya. Seorang perawi sengaja membuat-buat hadis lalu menisbatkannya ke Nabi Muhammad. Penyebabnya kepentingan politik, fanatisme mazhab, bahkan niat baik yang salah. Nabi bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, siapkanlah tempatnya di neraka." Lalu ada matruk, yaitu perawinya tertuduh berdusta atau sangat banyak melakukan kelalaian. Hadisnya ditinggalkan dan tidak bisa dipakai sama sekali. Lalu ada munkar, diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan isinya bertentangan dengan riwayat dari perawi yang lebih kuat. Dan selanjutnya yaitu ada mu'allal, secara lahirnya terlihat baik, tapi setelah diteliti mendalam ditemukan cacat yang tersembunyi atau ilat yang merusak kualitasnya. Mendeteksi ini adalah kemampuan tingkat tertinggi dalam ilmu hadis. Selanjutnya ada syadz, yaitu perawinya terpercaya tapi isinya bertentangan dengan riwayat dari perawi-perawi lain yang lebih banyak atau lebih kuat. Beda dengan munkar, munkar perawinya lemah dan syadz perawinya justru sikoh. Lalu ada mudharib, diriwayatkan dalam berbagai versi yang saling bertentangan dan tidak bisa dilakukan mana yang benar. Ibarat cerita yang setiap orang menuturkan dengan versi yang berbeda-beda. Lalu ada mudraj, yaitu ada sisipan di dalam teks hadis, bisa komentar perawi atau tambahan penyalin yang tidak termasuk dari sabda Nabi, namun terlihat seolah bagian dari hadis asli. Selanjutnya ada maklub, yaitu hadis yang terbalik. Nama perawi dalam sanad ditukar posisinya atau teks hadis dibalik kata-katanya. Kadang disengaja untuk menguji kepiawaian seorang ahli hadis. Lalu ada musahaf dan muharraf, yaitu kesalahan penulisan huruf Arab. Titiknya berubah atau bentuk hurufnya yang berubah. Terdengar sepele tapi bisa merubah makna hadis secara drastis. Dan terakhir ada majhul, yaitu ada perawi yang tidak dikenal, tidak diketahui identitasnya, kejujurannya atau kualitas hafalannya. Ada 3 tingkatan, yaitu majhul al-ain, yaitu tidak dikenal sama sekali, dan ada majhul al-hal, yaitu dikenal tapi kualitasnya tidak dinilai, dan yang terakhir ada mubham, yaitu disebutkan tanpa nama, hanya seorang laki-laki. Jadi betapa cermatnya dan ilmiahnya para ulama hadis dalam menjaga setiap perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Semua itu tujuannya demi memastikan apakah yang kita amalkan benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi hanya itu yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.